Halo Sobat Sehat RSSA, bertemu kembali dengan saya Aditya dan welcome to the podcast Bincang Sehat RSSA. Pada episode kita kali ini, tema yang akan kita bahas adalah hipospadia. Oleh karena itu, kami telah mengundang sang pakar, Dr. Paksi Satyagraha, spesialis urologi, konsultan, magister kesehatan. Selamat datang, dokter. Selamat datang, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Karena kalau podcast bisa ditonton pagi, siang, sore, malam ya. Betul, dokter. Untuk para sobat Sehat RSSA. Iya. Siap. How are you today, dokter? I'm very good, thank you very much. Jadi bingung nih ngomong bahasa Inggris. Baik, dokter. Yes. Tema kita kali ini adalah hipospadia. Lagi ngehits ya, hipospadia ini lagi hits banget ya. Dan saya pun penasaran, dokter. Ya, hipospadia itu sebenarnya apa, dokter? Jadi hipospadia itu adalah suatu kelainan bawaan. Salah satu sebetulnya. Kelainan bawaan alat kelamin pada pria. Walaupun sebetulnya ada yang di perempuan juga, tapi sangat sedikit sekali. Tapi overall lebih banyak pada pria. Karena sebetulnya secara umum kelainan kelainan gender, kelainan jenis kelamin itu sebetulnya sangat luas. Kalau dulu dinamakan sebagai seks ambiguan atau ambigu dari jenis kelamin. Atau dulu ada yang ngomong juga zaman dulu lagi adalah hermaprodit. Jadi laki-laki atau perempuan nggak jelas gitu ya, bisa laki-laki bisa perempuan. Tapi sekarang dikatakan secara ilmiah adalah DSD, Disorder of Sexual Development. Itu jadi DSD itu cerita besarnya. Nah, hipospadia adalah salah satu kelainan di DSD tadi. Karena masih banyak yang lain sebetulnya. Itu ceritanya. Salah satu, dokter. Salah satu. Lalu gejalanya apa saja, dokter? Jadi hipospadia itu didefinisikan sebagai kalau alat kelamin pria itu kan kencingnya di ujung nih, gitu. Hipospadia itu kencingnya di bawah penis. Jadi bukan di ujung, tapi bisa dari di bawahnya ujung, di kepalanya di bawah sini, di batangnya sampai ke penoskrotal namanya, ke dekat-dekatnya kantung zakar, bahkan sampai ke dekatnya alat buang air besar itu sampai di daerah anus, perineal itu bisa. Jadi sampai sedemikian panjangnya itu bisa keluar. Itu semakin tinggi, semakin severe. Kemudian yang kedua, hipospadia itu ditandai dengan alat kelamin pria yang menekuk. Atau istilahnya adalah congenital curvature atau chordate. Itu chordate namanya. Nah, itu salah satu tandanya. Ada yang ketiga adalah karena ketidaksempurnaan pembentukan uretra di daerah ventral, namanya ventral, di bawah penis. Nah, terjadi penumpukan kulit di punggung penis. Itu dinamakan sebagai dorsal hood, jadi kayak ada kupluknya gitu. Jadi penumpukan kulit. Jadi kalau kulit normal itu kan seperti ada kulupnya gitu kan ya pada penis normal. Nah ini enggak, karena bagian depannya tidak terbentuk, dia seperti kupluk di atas itu. Nah itu topi gitu, dokter? Ya, seperti kalau ini kalau pakai jaket itu ada hood gitu ya, jadi namanya dikatakan sebagai dorsal hood. Jadi itu adalah 3 tanda hipospadia. Ada beberapa tanda lainnya seperti kayak misalkan semakin severe, kayak di kantung zakarnya itu bisa terbelah dan macam-macam. Jadi begitu banyak dan luas variasi dari hipospadia, mulai dari yang mild, yang ringan, sampai dengan yang severe atau berat. Itu kira-kira demikian. Oke. Kenapa, dokter? Kok bisa sampai seperti itu? Dokter awalnya sudah menjelaskan kromosom atau genetik, dokter. Apakah ada penyebab lain selain itu? Jadi tidak ada penyebab pasti sebetulnya. Bukan satu penyebab kemudian pasti ini menyebabkan hipospadia. Jadi multifaktorial, satu genetik. Karena apa? Karena contohnya pada keluarga yang kembar monozigot. Jadi kembar monozigot, jadi satu kandung ya, satu telur. Itu resikonya 8 kali lipat lebih tinggi dibandingkan lahir normal, lahir yang tidak kembar monozigot. Kemudian kalau bapaknya pernah punya hipospadia, anaknya punya resiko sekitar 8%. 8%. Kalau ada saudara kandungnya hipospadia,
saudaranya bisa 14% resiko terkena hipospadi. Itu secara genetik. Juga secara endokrin gitu ya, secara hormonal gitu. Jadi contohnya pada proses bayi-bayi yang dilahirkan melalui bayi tabung itu ada resiko terkena menderita hipospadi lebih tinggi, sekitar 5 kali lah menurut data ya. Jadi karena ada induksi hormonal pada saat bayi tabung itu. Kemudian pada lingkungan bisa karena paparan estrogen. Kan banyak sekarang produk-produk hormonal yang dikonsumsi oleh manusia ini ya, itu juga salah satu yang bisa mengakibatkan. Nah, cuman itu semua menjadi multifaktorial, bukan karena mengkonsumsi estrogen karena pil KB pasti akan ini, enggak juga gitu loh. Jadi itu adalah beberapa etiologi yang bisa terjadi. Ada genetik juga. Iya, jelas. Baik. Dokter. Yes. Lalu bagaimana apabila saya sebagai orang tua mengetahui anak saya yang baru lahir ternyata ada gejala-gejala itu, ada tanda-tanda itu, apa yang harus saya perbuat, dokter? Jadi gini, setiap bayi baru lahir itu pasti harus dicek apakah dia lahir normal. Kalau lahir itu kan pasti dilihat nangis apa enggak, nafas apa enggak, itu tetap vital sign-nya. Kalau teman-teman anak-anak tuh pediatrik pasti menilai Apgar skornya, nangis dalam sekian menit, kemudian bernafas dan lain sebagainya. Yang berikutnya dicek itu seperti anusnya ada apa enggak. Karena ada juga kelainan-kelainan bawaan dari saluran pencernaan, misalkan atresia ani dan lain sebagainya, itu dicek. Jadi dilihat anusnya ada. Nah, berikut juga dengan kelaminnya. Dilihat oleh tenaga kesehatan yang membantu, apakah itu bidan, apakah itu dokter, itu harus dicek alat kelaminnya. Apakah normal atau enggak? Nah, ini yang jadi masalah. Kadang-kadang pada varian-varian hipospadi yang sangat berat, yang severe, itu sekilas kayak perempuan. Serius itu? Iya, kan tadi sudah lihat fotonya saya tunjukin tadi. Iya, betul. Jadi kalau sekilas, ini kayak perempuan, sehingga dikatakan anak ini sebagai perempuan, dibesarkan sebagai perempuan. Nah, padahal kalau misalkan pada mata-mata yang seperti kalau saya dan di Saiful Anwar Malang ini ahlinya sudah cukup banyak gitu ya. Kita alhamdulillah Saiful Anwar kan rujukannya barang-barang yang seperti ini, penyakit-penyakit yang seperti ini ya. Jadi di sini ada saya, Dr. Besut, Dr. Pradana itu memang di pediatrik dan rekonstruksi urologi kita banyak mengadakan itu. Nah, di mata-mata kita ya kita udah tahu ini sebetulnya ada kelainan. Nah, ini yang kita cari gitu. Itu. Jadi memang tidak semua orang pernah melihat, bahkan tidak semua tenaga kesehatan pernah melihat varian-varian hipospadia yang bahkan yang berat. Kalau yang ringan mungkin kelihatan jelas, ada di sini, ini ada hipospadi gitu ya. Itu mungkin tidak terlewat, tapi yang severe itu yang kadang-kadang terlewat. Nah, untuk yang melihat yang severe itu bagaimana, dokter? Caranya, tips dan triknya, atau memang harus ke ahlinya? Ya. Pasti tanyakanlah ke ahlinya. Tanyakanlah ke ahlinya, ahli pakarnya pakar. Kalau ada keraguan, tanyakanlah ke ahli. Itu aja. Karena memang dibutuhkan banyak melihat ribuan dan ratusan dan ribuan penis mungkin ya. Seperti kami ini kan dokter urologi memang ngurusinnya ya alat kelamin pria ini sebetulnya. Betul. Baik, dokter. Setelah tanda-tanda diketahui, berkonsultasi dengan ahlinya, lalu penata laksananya bagaimana? Apakah semakin dia muda semakin baik diketahui, ataukah harus menunggu usia tertentu? Jadi gini, untuk penatalan hipospadi pada prinsipnya satu. Banyak di masyarakat ini mengatakan operasinya kalau tunggu gede aja. Betul. Itu adalah saran yang paling salah. Sekalian sunat gitu? Iya, itu saran yang paling salah. Salah, dokter? Salah. Jadi kapan hipospadia itu harus didandani, harus diperbaiki? Betul. Prinsipnya adalah satu, sebelum anak itu masuk usia prasekolah. Jadi sebelum masuk usia prasekolah. Jadi gini, kenapa seperti itu? Mas Adit mungkin atau saya waktu sekolah, cowok-cowok nih, pasti sering adu panjang-panjangan pipi, ya kan? Itu mereka mengeksplor. Anak-anak kecil itu mengeksplor seksualitasnya. Betul. Ya kan? Bahwa saya cowok, punya saya begini, dan segala macam. Itu biasa terjadi. Nah, kalau itu terlambat dan ketahuan bahwa ada kelainan, satu aspek psikologis anak ini akan terganggu, bahwa dia nggak normal.
Itu banyak terjadi seperti itu. Dikucilkan. Salah satunya. Bahkan dibully mungkin. Mungkin aja ada yang dibully sampai seperti itu. Karena ketika orang lain kencingnya lurus, dia kencingnya di bawah netes ke sepatunya. Itu salah satunya. Terus kemudian yang kedua adalah operasi hipospadi ini nggak mudah, sangat sulit. Dan bahkan tidak semua dokter bedah atau ahli urologi pun mau mengerjakan ini karena sulit. Komplikasinya juga lumayan banyak kalau di tangan yang tidak terlalu berpengalaman. Kemudian jelimet, meticulous banget, sehingga seringkali operasi ini tidak bisa dalam sekali operasi selesai. Ada bocor, kita dandanin lagi, masih bengkok, kita dandanin lagi dan segala macam. Sehingga butuh waktu untuk dandanin sampai betul-betul baik gitu, dengan tujuan tercapai kosmetik dan fungsinya. Nah, kalau itu dikerjakan pada masa sekolah, berapa banyak waktu yang harus dibuang anak ini untuk bolos? Jadi itu juga akhirnya. Yang ketiga, dalam data-data yang ada, memang pada anak-anak kecil di sekitar saya sih mulai ngerjakan sekitar 1,5 sampai 2 tahun ya, mulai awal mengerjakan. Masih bagus jaringannya, pembuluh darahnya bagus dan lain sebagainya bagus, penyembuhannya bagus. Jadi sukses rate-nya semakin tinggi. Kalau dikerjakan pada usia dewasa, semakin tinggi angka komplikasi. Komplikasi? Iya, betul. Saya penasaran dokter, dari hipospadia ini memunculkan berapa komplikasi? Kita ngobrol dulu tentang bagaimana cara mendandaninya dulu, baru nanti komplikasi. Jadi banyak cara. Jadi contohnya kita juga banyak bekerja sama dengan teman-teman dari Departemen Anak Pediatri, Dr. Isaiful Anwar, ada ahlinya juga, Dr. Haryudi gitu ya. Kita lihat apakah membutuhkan bantuan suntik bantuan obat-obat hormonal dulu untuk memperbaiki perdarahan di penisnya, memperbesar ukurannya dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita butuhkan itu. Dan kemudian prinsipnya itu ada 5 prinsip operasi ini. Satu adalah diluruskan. Jadi yang tadi saya bilang bengkok itu harus betul-betul lurus. Ya kan? Diluruskan. Yang kedua, karena lubangnya di bawah tadi, harus dibikinkan lubang di ujung. Jadi diluruskan, dibikinkan lubang, dibikinkan salurannya, tabungnya. Yang satu tadi namanya ortoplasti, yang kedua namanya uretroplasti, jadi dibikin uretranya. Kemudian kepalanya, karena juga tidak normal, boleh gitu kan, kita harus dandani, namanya granuloplasti. Kemudian perinsilannya, kandung zakarnya juga harus didandani, dibentuk dengan baik. Dan terakhir adalah ditutup kulitnya dengan baik. Sehingga kelima prinsip ini harus memenuhi 2 tujuan operasi hipospadi. Satu, tujuan fungsi. Yang kedua juga tujuan kosmetik. Iya dong. Satu fungsi. Fungsinya burungnya laki-laki itu 2 toh. Satu adalah buang air kecil, kencing, ya. Yang kedua adalah fungsi seksual. Melanjutkan keturunan. Yes. Kalau bayangkan kalau misalkan lubangnya di bawah sini, ketika nanti dia dewasa, punya keluarga, kalau kencingnya ejakulasinya itu di bawah dan tidak bisa masuk, disalurkan ke vagina dan uterus, gimana mau ketemunya antara sel sperma dengan sel ovum? Sel di luar, kan gitu. Nah, sehingga kita harus pastikan, harus bikinkan supaya saluran itu sampai ujung, supaya bisa nyemprot ke atas. Itu kan fungsi seksualnya. Betul. Dan untuk ereksi nggak ada masalah sebetulnya pada pasien-pasien hipospadi ini sebetulnya. Masih bisa dokter? Bisa banget, normal. Normal. Tapi kalau misalkan tidak didandani, ketika ereksi dia bengkok begini. Bagaimana cara penetrasi kalau bengkok seperti ini ketika dia dewasa? Dan bisa masuk, sama aja di luar lagi. Sehingga masalahnya itu tidak bisa membuahi. Kalau kencing tadi yang saya bilang, dia bisa dretes ke bawah gitu ya, dan tidak bisa mancur ke dalam, ke depan gitu ya. Juga faktor kosmetik, karena kita juga menginginkan bentuk alat kelamin yang relatif normal. Saya bilang ke pasien-pasien saya juga bukan Tuhan, saya akan mencoba mendandani semirip mungkin dengan penis normal. Tapi kalau minta seperti normalnya manusia ya mungkin tidak bisa 100%. Ya 90% masih oke lah, gitu kira-kira seperti itu. Tidak sampai 100% seperti penis normal gitu dokter? Ya kadang-kadang kan lubangnya tidak sampai di ujung sekali, kadang-kadang agak bawah sedikit gitu loh. Kan ada bekas jahitannya dan lain sebagainya. Itu kan tidak bisa seperti orisinilnya mas, gitu kan. Jadi, pasti ada luka-luka yang harus kita ada bekas harus kita kerjakan ya. Lalu lanjut dokter.
Penata laksanaan sudah dokter jelaskan secara lengkap. Komplikasi tadi? Komplikasi. Nah, jadi penasaran tuh. Secara umum komplikasi operasi itu ya ada perdarahan, ada infeksi. Terkait dengan hipospadi pada penata laksanaannya, kalau pada saat operasi tadi perdarahan lah ya. Terkait dengan hipospadi pada awal-awal momen-momen awal setelah operasi, karena kita ngutak-ngatik pindah kulit sana sini dan segala macam, bisa saja jaringan yang kita utak-atik itu tidak terdarahi dengan baik, tidak tervaskularasi dengan baik sehingga ada skin necrosis dan lain sebagainya. Itu yang nanti di kemudian hari mengakibatkan fistel, namanya bocor. Itu kadang-kadang saluran yang kita bikin itu bocor. Itu yang harus kita dandani, itu yang paling sering bocor itu. Nah, kemudian ada lagi kalau misalkan di long termnya ada penelitian juga yang mengatakan bahwa dia bisa menyempit jadi struktur, atau dia masih tetap bengkok, itu juga demikian. Nah, ya beberapa yang spesifik kira-kira itu. Seperti itu dokter ya. Lalu apabila kebocoran nih dokter, apakah itu nanti bisa kembali seperti normal? Ya kita coba perbaiki, berbagai macam cara kita coba untuk perbaiki. Yang sebaik mungkin, yang terbaik. Oke dokter. Baik, saat ini kita sudah di akhir segmen dokter. Monggo dokter ingin menyampaikan pesan pada masyarakat. Untuk sobat sehat RSSA bahwa hipospadi ini suatu kelainan bawaan alat kelamin yang sebetulnya bukan langka. Ini adalah hal hari-hari yang kita temui sebetulnya. Bukan hal langka. Ini bukan hal langka. Ini sudah kita temui sejak lama dan hampir setiap minggu pun kita kerjakan kepercayaan seperti ini di sini di Saiful Anwar. Karena Saiful Anwar memang pusat rujukannya untuk bidang urologi. Jadi di Saiful Anwar ini merupakan salah satu rumah sakit pusat pendidikan dokter spesialis urologi, di mana di urologi sendiri ada dua subdivisi sebetulnya yang mengerjakan hipospadi, subdivisi pediatri atau yang ngurusin anak-anak, dokter besuk dengan dokter pradana. Kemudian direkonstruksi saya, jadi rekonstruksi urologi. Jadi di Saiful Anwar ini sudah semakin canggih sebetulnya, ahli-ahlinya sudah banyak sebetulnya. Jadi karena hipospadi ini banyak, kita harus banyak ngerjakan juga kan, sebenarnya seperti itu. Jadi kami Saiful Anwar adalah suatu pusat rujukan untuk menangani kasus seperti ini, termasuk kasus-kasus tadi saya bilang DSD tadi. Betul. Jadi kalau ada kelainan seksual yang membingungkan, dan kita ada timnya, namanya tim gender, bersama tim pediatri Dr. Haryudi, ya, itu beliau yang mengkapteni lah. Tim gender ini diskusi memimpin ya. Jadi kalau misalkan ada doubt, ada yang ingin ditanyakan, masih bingung atau ini ya silakan konsultasi dengan kita di sini. Di Rumah Sakit Saiful Anwar, karena mungkin dibanding dengan tenaga-tenaga kesehatan yang lain, ya mungkin kami sedikit lebih banyak untuk melihat varian kasus tersebut. Jadi kalau ragu, tanyalah ke ahlinya. Datanglah ke RSSA. Terus jangan bingung, jangan takut bahwa ini adalah kelainan yang memang harus ditangani, bukan aib, bukan apa. Ini bisa dikoreksi, dicoba untuk dikoreksi. Apakah pasti berhasil? Dalam satu kali tahap biasanya di tangan kami sih sekitar 80%, kalau yang simpel baik, yang 20% kadang-kadang ada bocornya dan segala macam. Ada beberapa kasus yang super sulit misalkan, kita harus lakukan beberapa tahap, 2 tahap tadi. Jadi yang 5 prinsip tadi itu cuma kita kerjakan dulu 3 atau 4 dulu sampai lurus, lubangnya masih di sini, nanti di tahap kedua kita bikinkan tabungnya. Itu namanya stage ureteroplasty, jadi ada bertahap. Kemudian yang harus sadari juga adalah, sekali lagi saya tekankan bahwa ini bukan operasi yang mudah. Sehingga ada 20-25% sudah kita kerjakan baik pun di tangan ahli yang super ahli, itu pun bisa bocor, bisa ada komplikasi. Dan itu adalah itu sudah bagus gitu loh, itu sudah bawaan, sudah angkanya segitu gitu loh, di tangan ahlinya di dunia pun sekitar itu. Itu makanya untuk sobat sehat RSSA yang punya anak dengan hipospadi, jangan tunggu besar, segera pada saat kecil sebelum dia sekolah, selesaikan. Ketika dia sekolah, sudah kelar untuk ceritanya. Karena hipospadi ini memang cukup banyak ya, jadi 1 dari 10.000 kasus kalau nggak salah dari kelahiran. Ntar saya lupa, kalau angkanya itu adalah 1 dari 250 sampai 300 kelahiran anak laki-laki.
tinggi loh. Jadi bukan sesuatu yang langka sekali gitu ya. Nggak langka-langka banget. Nggak langka-langka banget. Dan juga semakin cepat semakin baik. Iya. Okay. Ada beberapa usaha lainnya yang langka karena DSD itu juga macam-macam ya. Kemudian apa lagi? Apa namanya? Ya tadi bahwa operasinya kemungkinan bertahap, makanya sebaiknya secepat mungkin untuk lebih cepat lebih dikerjakan. Gitu Mas Adi. Oke, baik Dokter Paksi. Terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas waktunya. Siap. Nanti kalau episode berikutnya kita undang lagi, datang ya Dok ya. Oh datang, siap. Di sini masih banyak ahli-ahli yang lainnya. Nanti bisa mau tanya tentang yang lain-lain, ada Dokter Pradana. Betul. Karena kelainan kelamin pada kayak gitu nggak cuma di pos doang loh Mas. Oke. Ada yang namanya epispadi. Jadi kalau tadi di bawah sini ya, ininya di atas, lubangnya di atas, ya kan. Ada lagi tadi yang saya bilang DSD. DSD itu ada yang 46XY, DSD 46XX, ada DSD overtostikula, macam-macam segala macam. Monggo. Nanti ada Dr. Haryudi bisa gitu ya. Siap. Dan yang lain-lain nanti ada tentang anak-anak kelainan usus dan Dokter Besut juga bisa ngasih gitu. Oke, siap Dokter. Jadi memang luas sekali dan di RSSA insya Allah kita memperkuat timnya untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di Malang Raya dan sekitarnya. Baik Dokter, di RSSA tenaga medisnya sudah sangat banyak pakarnya. Fasilitas pun juga mendukung ya Dokter ya? Insya Allah. Oke, siap Dokter. Terima kasih Dokter informasinya. Oke Mas Adi, terima kasih RSSA Podcast. Oke, sama-sama Dokter, terima kasih juga atas kehadirannya. Dan bagi Sobat Sehat RSSA semua, sekian untuk episode kita kali ini. Dan nantikan episode-episode berikutnya yang tak kalah menariknya. Akhir kata, salam sehat untuk kita semua dan RSSA Jaya.